tak bukanya. Bagus itu. Bagus Spermatov. kalau itu. Spermatov Spermatov Daud ya. Kita buka ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi apa malam nih buat malam. buat guru apa siapa? Iya, di mute dulu. Iya. Ayatnya Lanjut, berapa, Bang Bang? Ali? Ayat berapa? Lagi dicari dulu. Ya, saya tidak pernah dengar, cuma kalau saya kelewat, ya bersyukur saya diberitahu. Terima kasih. Ustadz Ali kemana? Ya Allah. Kepental. Oh, kepental ya. Oke. Boleh izin sedikit ya? Enggak. Sedikit aja, sedikit. Boleh. Jatuh saya. Oh, Bang Ali udah masuk, alhamdulillah. Mohon maaf, lanjut. Boleh saya lanjut ya sedikit ya? Ya, Boleh, Bang. Oke. Roma pasal 1 ayat ketiga tentang anaknya. Roma 1 ayat 3. Ayat 3. Sudah? Ya, Roma 1. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ketika kita cek dalam bahasa asli Yunani, keturunan berasal dari kata sperma. Jadi keyakinan Anda harus meyakini kedagingannya itu berasal dari sperma Daud itu. Oh, jadi Quran kitab Maryam juga membatalkan bahwa dia kun fayakun ya. Oke. Nggak perlu cari remis ke Quran. Kita membahas keimanan Anda dari kitab Anda. Oh, kalau dari kitab saya tentunya Anda tidak lebih pintar dari saya. Yang dimaksud itu bukan hasil seksual. Tapi kalau Anda meyakini itu sperma, monggo. Enggak, ini tertulis sperma, Bos. Iya boleh tertulis. Tertulis boleh, tertuang boleh, terapa boleh. Tapi saya sebagai ahli bilang itu bukan hasil seksual. Jadi apa maksud sperma ini apa? Maksudnya bukan dari bersenggama terus lahir Yesus, maksudnya itu. Ya, artinya kalau Yesus dikatakan dalam Alkitab adalah dari spermanya Daud yang bertemu dengan sel telurnya Maria, menunjukkan 100% kedagingannya itu harus mendapatkan beban dosa waris juga dong. Kalau ini Anda berkhotbah atau tanya? Kalau Anda bertanya. Kok Bro Edi kok sensitif gitu sama saya sekarang? Oh bukan, saya modelnya gini. Kalau Anda khotbah nggak bertanya, saya nggak jawab. Tapi kalau tanya saya jawab. Saya modelnya gitu sama Zuma sama siapa gitu. Saya ini orangnya baik. Kalau Anda khotbah tak dengar sampai besok pagi. Tapi kalau bertanya tak jawab. Kalau Anda bertanya itu bukan hasil dia tidak ada dosa waris. Kalau Anda bertanya loh. Gitu Bang. Di mana menyatakan dia tidak mendapatkan dosa waris itu? Ayatnya itu karena dia bukan hasil sperma. Kalau hasil sperma itu terjemahan Anda dimaksudkan itu hasil seks. Kok terjemahan saya itu tertulis loh di Roma. Gini iya, maksudnya anak Allah itu juga tertulis, bukan berarti Allah punya anak. Kan kita lakum dinukum, kan kita lambali palan yulat. Kan kita itu. Nah iya, jadi gini, Anda menerjemahkan dengan cara pikir Anda. Kalau Anda tidak bertanya, saya diam. Kalau Anda bertanya, aku bilang bukan itu maksudnya Bang. Gitu. Nangkep nggak? Oke. Kita baca sama-sama ya, Bang Edi. Loh, tentang baca anaknya boleh, Bang. Yang menurut daging, berbicara tentang daging, kedagingan manusianya ini. Itu dari mana? Diperanakkan dari keturunan Daud. Ternyata kata keturunan atau dari bahasa aslinya itu berbunyi sperma. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau Anda dari terjemahan itu dan Anda realnya Anda pikirkan bahwa itu hasil dari seks, ya nggak apa-apa. Manusia kan bebas. Nggak ada yang bicara dari hasil seks di sini, Bang Edi. Oke. Kalau bukan dari hasil seks, maksudnya sperma apa? Jadi artinya Maria gitu. Artinya apa? Artinya para rasul berkeyakinan bahwa tidak mungkin kehamilan terjadi kecuali
atas pertemuan sperma dan sel telur dalam rahim Maria. Oh. Maka sperma yang bertemu dengan sel telurnya Maria itu berasal dari sperma garis keturunan Daud gitu. Oh, ya Harus ya udah. proses biologi itu harus dialami untuk mengalami Loh, proses kehamilan. ini Anda menerjemahkan gitu saya nggak sanggah. Tapi kalau Anda tanya dari saya, jadi proses biologi itu start from zero ketika jadi embrio, nah itu start from zero. Tapi bukan dari hasil seks. Ini keterangan dari saya lah, jangan bilang Bapak Gereja, Edi. Nah, Iya, Anda kan dialog dengan saya. Saya kan berdasarkan lebih ahli dari Bapak Gereja. Nah, Oke, siap. ya. Jadi nggak apa-apa Bang, kita beda nggak apa-apa, saya nggak maksa juga kok. Saya tuh nggak ada pernah maksa orang harus Benar. saya. Tapi Bang Edi ngaku nggak baru tahu ayat ada menyatakan bahwa Yesus berasal dari sperma, baru tahu malam ini kan? Oh, saya baru tahu. Dan saya tidak heran karena yang namanya memandang Alkitab itu harus Mana nih Edi? Hilang suaranya. ya. Enggak, tadi saya ditegur jangan keras-keras. Sensitif banget. Jadi gini, saya tidak heran dengan semua lawan saya bicara dari bahasa asli gini-gini nggak apa-apa. Tetapi yang jelas Alkitab itu dari eksegesis dan hermeneutik. Nah, kalau Islam bilang asbabul nuzulnya. Nah, kalau saya ahlinya, tapi kalau Anda merasa lebih ahli dari saya nggak apa-apa. Saya itu bukan ngeyelan kok. Istilahnya Anda bilang, oh Alkitab itu palsu, Edi Bade itu bodoh, nggak apa-apa. Saya cuma menerangkan orang yang mau menangkap, gitu loh. Menurut Bang Edi, tidak tepat ya ketika para rasul itu menyatakan Yesus berasal dari sperma ya? Yang tidak tepat itu terjemahan Anda. Para rasul tidak begitu. Gitu. Ini perkataan saya. Jadi kalau Anda terjemahan saya membacakan terjemahan yang tertulis loh. Iya gini Bang. Maksudnya para rasul itu kan hermeneutik. Para rasul itu tidak pernah bilang bahwa Yesus itu hasil seksual. Tapi kalau Anda yang bilang hasil seksual itu para rasul, ya monggo. Yang bicara hasil seksual siapa, Bang Edi? Nggak ada yang bicara itu dari tadi. Ya kalau bukan hasil seksual, ya sudah clear. Kita sepakat bahwa Yesus dilahirkan melalui proses mukjizat tanpa pertemuan hubungan suami istri. Kita sepakat dalam topik itu, tetapi dalam kitab Anda ada sebuah narasi menyatakan bahwa Yesus kedagingannya itu berasal dari sperma Daud itu. Maaf saya ralat, itu bukan kitab saya. Kristen itu nggak punya kitab Bang. Ya, Anda belum tahu tuh, baru dengar ini. Nah, jadi di antara kita ini saling memberitahu Bang. Kristen itu nggak punya kitab Bang. Itu bukan kitab Kristen. Oke? Oh, Bang Edi nggak mengakui ini kitab ya? Loh, bukan, enggak. Kristen, saya ahlinya Bang. Kristen itu nggak punya kitab. Kristen itu nggak punya kitab. Kristen itu dimulai sejak Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Teksel. Jadi kalau yang sekarang itu hasil kanonisasi. Kalau kitab Perjanjian Lama itu punya Yahudi. Gitu Bang. Jadi oke, sebentar Bang. Selamat malam Bang Rasel. Kitab yang empat berbeda negatif, tapi yang paling benar yang sempurna. Bang Rasel, Islam atau Muslim? Waalaikumsalam, Muslim ya? Assalamualaikum. Muslim. Oke, udah Bang. Izin ya, maaf, lanjut. Jadi kedagingan yang berasal dari proses garis keturunan Daud, apakah itu menyebabkan Yesus harus mengalami Imrus noise. Harus mengalami dan membawa dosa kutuk itu juga, Bang Gurunda? Kan saya sudah bilang, Yesus itu seperti dengan Quran mengatakan tanpa dosa. Nah, sudah ini nggak perlu saya ulang ya. Jadi kalau Anda mau menarasi apapun, ya silakan. Saya sudah ngomong sekali, 2 kali sudah. Oke? Enggak, Bang Edi, maksud saya, gimana? kalau dalam Al-Quran kami clear, jangankan menyebutkan Yesus berdosa. Yesus itu makhluk suci, utusan Tuhan, manusia pilihan, wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin. Terkemuka di dalam kehidupan dunia, begitu pula nanti di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu narasi Al-Quran clear. Maka kami bertanya kepada Bang Edi, kalau ibunya Yesus sebagai wanita terkutuk melahirkan seorang anak, apakah anak ini juga Anda bebani dengan dosa waris itu, dosa kutuk itu? Saya kan bilang dia itu satu-satunya orang
yang tidak seperti keturunan Adam. Dia istimewa. Anda mau bilang apapun, monggo. Saya tuh simple kok. Anda dalam sudut kebenaran kan cuma satu, tapi 1000 alasan untuk menyalahkan kebenaran yang satu, saya tetap bilang yang satu ini. Tapi nggak apa-apa, saya modelnya bukan apologet, ngeyel harus menang, enggak. Saya sudah bilang dia suci walaupun pinjem rahim. Kan itu sebenarnya sudah jelas kan, walaupun kata-kata di situ ada sperma muncrat segala macam, no problem. Saya bilang dia suci. Nggak ada muncrat, ngaco aja lo, Ed. Nggak ada muncrat ngarang-ngarang. Enggak, maksudnya sperma itu kan muncrat kalau di hasil seks. Udah enggak? Ini nih ya, Galatia 3:13, Bang Ya. Bang Edi, sekali lagi para rasul, khususnya Paulus, menyatakan Yesus terkutuk loh. Kristus Iya, nggak apa-apa. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Gini loh, saya ini orangnya. karena kita. Ya, Sebagaimana sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, Jadi betul, gini, Bang. Paulus sendiri mengakui Yesus itu terkutuk. Iya, kalau saya baca itu juga mengakui terkutuk. Tapi memang saya tipikalnya tuh tidak ngajari orang. Semua orang nggak tak ajari. Jadi kalau Anda taunya itu Iya. kata-kata Yesus terkutuk, ya nggak apa-apa. Ya udah, berarti Bang Edi Badai, intinya begini Bang. Tadi Anda bilang apapun pertanyaan dari umat muslim, mulai dari A sampai Z, Abang akan jawab. Tapi apakah Abang merasa sudah menjawab kalau begini cara berdialektikanya? Begini Bang, dengar. Saya Enggak Bang, enggak, entar dulu, saya jelasin dulu. Abang paham tidak yang namanya kita dialektika seperti ini, diskusi lintas agama seperti apa? Saya paham ketika Anda bertanya saya menjawab, dan saya sudah menjawab, dan dianggap itu tidak jawaban, monggo, saya gitu kan. Nah berarti bukan dialektika, karena Anda dari tadi cuman ya sudah, kalau Anda menurut begitu ya selesai, berarti Anda tidak gitu Bang, saya kan sudah jawab. Jawaban kebenaran itu hanya satu loh. Saya tidak modelnya mau menjelaskan dengan sampai berbusa enggak. Iya, oke, saya jelaskan. Coba saya tanya lagi. Artinya menurut gurunda para apologet, Yesus itu tidak terkutuk. Menurut Paulus, Yesus itu terkutuk. Siapa yang harus saya pegang sekarang? Bang Edi Badai atau Paulus? Ya, saya mau tanya, Anda mau tanya atau enggak? Anda kan ini kan pertanyaan. Sebenarnya dari tadi Anda kan mau khotbah, mau Anda bertanya, soalnya saya tuh tidak yakin Anda bertanya. Kalau Anda bertanya gini, tak terangkan. Jadi, yang namanya Yesus itu justru datang untuk dia itu dijadikan seperti terkutuk. Kalimat itu maksudnya begitu. Ini sudah saya jawab loh. Kalimat itu tidak mengatakan Yesus ini terkutuk karena keturunan Maria, tapi dia yang suci itu dijadikan terkutuk untuk kita. Itu maksudnya. Nah, saya jawab loh ini. Kutukan itu menyebabkan apa, Bang? Maut ya? Mati ya, kematian. Sekali lagi Anda belum jelas. Bukan kutukan itu dijadikan menjadi terkutuk. Misalnya gini, anak Anda itu dihukum. Anda yang dihukum itu bukan berarti Anda yang terkutuk. Anda menjadikan diri Anda terkutuk karena menggantikan anak Anda. Itu bukan itu pertanyaan saya. Dosa waris atau dosa kutuk ini mengakibatkan manusia apa? Mati ya? Mati. Oke, terus setelah Yesus menebus kutuk dengan mengorbankan dirinya itu, kenapa tetap mati itu orang-orang yang beriman kepada dia? Ya, mati artinya mati fisik, dan itu nantinya diganti untuk hidup kekal. Karena fisik ini sudah reject. Gitu. Oke. Saya mau bertanya kepada Bang Edi, artinya seluruh anak keturunan Adam itu membawa dosa kutuk itu? Iya. Tanpa terkecuali? Sudah bilang. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Bagaimana dengan Enoch dan Elia yang tidak mengalami kematian, langsung naik ke surga? Tanpa terkecuali, dia orang terkutuk. Tapi nggak mengalami kematian itu, langsung naik ke surga itu dua orang itu. Nah, itu namanya hak prerogatif Allah. Ya, itu nggak semua. Ada pengecualian dong. Tadi nggak tanpa terkecuali. Loh, tadi kan Anda belum nyebut itu. Itu namanya hak prerogatif Allah. Tanpa terkecuali. Kalimatnya gampang. Berarti ada pengecualian. Jadi kalimatnya gampang. Tiada pengecualian kecuali hak prerogatif Allah. Suka-sukanya Allah gitu. Berarti ada yang dikecualikan ya? Ya. Kalau sekelas
Enoch dan Elia dikecualikan oleh Allah untuk tidak mendapatkan dosa kutuk ini, kenapa ibunda Yesus Anda klaim mendapatkan dosa kutuk ini? Kalau saya mengklaim karena memang semua terkutuk. Nah, begitu. Kalau masalah Henok naik, itu tanya saja sama Allah. Itu urusan Allah. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Diskusi apaan ini? Aduh. Gini, saya mau tanya. Sekarang rahasia Allah saya memang nggak tahu semua. Kalau Anda merasa tahu semua, silakan. Saya mau tanya, kenapa Allah milih bangsa Arab? Coba jawab. Kenapa nggak bangsa Indonesia? Bisa jawab? Apakah bangsa Arab lebih bagus? Silakan Bang Ali. Kan ada hal yang kita nggak bisa tahu rahasia Allah. Jangan terus saya jawab, Anda. Kita tuh nggak bisa tahu rahasia Allah, Bang. Apa yang Alkitab nggak tulis, aku nggak tahu. Saya gitu orangnya, bukan seperti orang itu. Itu analogi yang salah. Analogi yang salah itu. Jadi silakan, saya salah nggak apa-apa. Memang saya makhluk atau manusiaan, kok saya tambah salah dan lupa. Gimana sih? Kalau saya dewa ya nggak pernah salah. Tapi Bang Edi tadi berkali-kali meralat. Awalnya tanpa terkecuali, tiba-tiba ada pengecualian kepada dua orang. Namanya saya kan orang lemot, Bang. Saya ini pinter. Lemot dia katanya. Lemot Bang otak saya, tapi kalau pelan-pelan ngerti gitu. Iya, lemot. Saya bahasa asli harus lihat kamus, nggak seperti Aldo itu pinter. Saya nggak pinter. Cuma saya tahu alurnya gitu. Berarti kematian itu sesuatu yang buruk ya, najis ya? Kematian itu mau buruk mau najis itu sudah begitu. Iya, kan artinya akibat dosa Adam dan Hawa, anak keturunannya ini dikutuk untuk mengalami kematian. Kalau saya boleh bilang programnya Allah itu gagal gitu. Kita ini produk gagal semua gitu. Enggak masalah. Itu enggak apa-apa, terserah. Sekarang yang mau kita sepakati, ternyata karena dosa Adam dan Hawa, nenek moyang kita berdua itu mengakibatkan anak keturunannya harus mengalami kutukan kematian. Benar ya, namanya programnya gagal ya, percobaannya gagal. Iya. Dan jadi kematian itu kan kutukan ya, benar nggak? Boleh kalau mau dikatakan kutukan juga boleh. Jadi beberapa malam yang lalu bahkan Mas Saha mengatakan kematian itu adalah najis, dibenci oleh Tuhan sebenarnya, karena Tuhan menciptakan Adam untuk kekal. Ya kalau itu nggak tahu lah, itu bahasa orang ya, itu mau lebih-lebihkan ya mau. Maka saya ingin bertanya kepada Bro Gurundanya Apologet ini, Bang Edi Badai. Ya. Jika kematian itu kutukan, artinya Tuhan Anda telah mengalami kutukan 3 hari itu, gimana itu? Tuhan Anda mengalami kutukan 3 hari, itu maksudnya gimana? Karena mati 3 hari. Tuh, Yesus kok Tuhan lo gimana toh? Saya nggak pernah dari awal ngomong. Loh, kan manusia. Anda kenal sama saya udah lama belum sih? Iya, kan ini kan kita berbicara secara mainstream. Tuhan kan berapa? Gimana sih? Iya, mainstreamnya Kristen kan mengatakan Yesus Tuhan gitu. Oh iya, itu nggak ngerti kali. Saya nggak tahu, Kristen tuh banyak kok, Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan? Loh, kan lahir kan dia punya daging, dia juga manusia toh ya. Loh, gimana sih? Aduh, aku tuh heran sama Anda tuh, maksudnya waras toh Bang, Anda nggak minum toh. Tuhan kan di atas toh. Tuhan itu kan nggak bisa dilihat toh. Ini Anda mabuk apa enggak? Enggak ya? Iya, berarti Yesus siapa? Status Yesus apa? Ya, Yesus kan manusia. Iya, Yesus manusia. Jadi Yesus itu siapa? Nah ya, Yesus kan nabi, utusan kan kita tahu. Anak kecil juga tahu. Nabi dan utusan. Iya. Yesus bukan Tuhan sama sekali. Gimana? Yesus sama sekali bukan Tuhan gitu. Tuhan kan di atas sana, ya ampun. Aduh, kamu harus belajar tentang Allah nih. Menurut kamu tuh Tuhan tuh masa bisa jadi daging? Kan balik alang yulat. Kan Kristen kan sudah bilang gitu dari awal. Sejak kapan Kristen bilang gitu? Baru Bang Edi Badai yang bilang gitu. Nggak ada Kristen bilang gitu. 1 Timotius 6 ayat 16 tuh Paulus bilang begitu. Dia itu terang yang tidak terhampiri, tidak seorang pun bisa melihat dia. Itu lebih dari dilahirkan, nggak bisa. Ngomong gitu tuh udah dia tidak bisa dilihat aja, nggak bisa. Artinya
Yesus statusnya apa? Nabi, Ya, utusan Tuhan kan ya? gini, tak cerita nih, siapa yang pertama kali nyebut Yesus Tuhan? Yaitu malaikat Gabriel kan. Ketika dia diutus Tuhan yang di atas, itu terus dia ngomong telah lahir di kota Daud Yesus Kristus Tuhan. Nah, tentunya kata Tuhan. Nah, makanya sebentar. Kata Tuhan itu kan bukan berarti Tuhan yang di atas. Malaikat Gabriel kan bukan malaikat yang murtad, bukan malaikat yang gila kan. Dia yang nemuin juga Muhammad di gua Hira kan. Jadi maksudnya bukan Tuhan seperti yang di atas gitu. Jadi saya tuh nggak pernah bahas Yesus. Itu sembahan kita ya Allah yang di atas itu. Yesus itu hanya sarana aja untuk menyelamatkan putusan. Selesai. Jadi makanya orang Kristen itu banyak yang nggak jelas itu. Harus berarti yang mengatakan Yesus Tuhan musyrik ya? Ya musyrik lah. Aduh, mantap ini. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan, Bang Edi? Roh Kudus itu gini. Roh Kudus itu gini. Roh Kudus kan Allah ya. Misalnya Allah kan nggak bisa nembus ke bumi kan. Kalau ke bumi kan meledak. Nah, sarananya dia mungkin bisikannya apa? Ya itu Roh Kudus. Bisikannya gitu lah. Karena verbal manusia ini nggak bisa sampai mengatakan dia itu bagaimana. Gemanya kayak apanya. Yang jelas itu misalnya yang membisiki di kita. Nah, itu gimana ya coba? Kalau dia hadir di hati kita kan meledak toh hati kita. Ya itu bahasanya itu. Berarti jelas ya, oten-oten di bawah dengar bahwa menurut Edi Badai yang mempertuhankan Yesus itu musyrik. Yang mengatakan Yesus Bapa itu musyrik, ya jelas. Yang mengatakan Yesus Tuhan. Ya, Malikil suruh sini boleh, tokoh-tokohnya boleh. Enggak, kalau Tritunggal musyrik nggak? Saya tuh nggak ngerti Bang Tritunggal itu karena saya nggak di situ. Kalau Tritunggal itu mengatakan Yesus sebagai Tuhan anak, itu musyrik nggak? Ya kalau Tuhan anak kan bukan berarti Tuhan beranak kan Allah. Kan, Oke, mereka menyatakan Tuhan 3 pribadi dalam satu esensi dan Yesus salah satunya. Ya, musyrik, kalau itu musyrik nggak itu? Itu sih cuma bahasanya aja. Anda dialog dengan dia. Kalau saya nggak paham kayak gitu. Iya kan saya bertanya pendapat. Tadi Anda sangat yakin mengatakan oneness itu musyrik karena mengatakan Yesus Bapa. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tritung yang mengatakan Yesus sebagai firman atau anak Tuhan itu musyrik atau tidak? Ya, tanya aja sama dia. Ini standar ganda. Kalau oneness diserang, kalau Tritung nggak berani. Oh, saya bukannya nggak berani. Kita kan kamu bertanya Yesus yang mana nih? Yang anaknya Maryam atau yang sudah dalam tubuh kebangkitan? Nah, jadi kalau bicara dengan saya ada step-stepnya karena melihat Yesus harus dilihat fasenya karena Yesus itu juga ada di hati tiap orang Kristen. Dia ada jumlahnya ada miliaran tuh. Ini kita berarti ngobrolnya sudah step lagi. Artinya pemikiran Anda sudah saya lebarkan. Gitu loh. Jadi oke, saya ikuti. Kalau step kehidupan dunianya, Yesus bagi Tritung tetap adalah inkarnasi Tuhan, firman yang datang sebagai manusia. Itu musyrik atau tidak perkataan itu? Itu karena diambil Yohanes 1 ayat 1. Kalau bagi saya, firman yang menjadi manusia itu sebenarnya sebuah kata yang tidak real. Nangkep maksudnya. Nah, yang real apa? Yang real itu di Filipi 2 ayat 7. Dia itu hetero omnipresent. Nah, kita mundur dulu. Anda dan saya memandang tentang Allah itu pasti berbeda. Kalau Anda Allah itu hanya satu dan ada di arsinya. Tapi kalau kita, dia hetero omnipresent. Dia menguasai langit dan bumi. Dan dia bisa ada bersamaan dengan Sarah sesuka dia. Ini hetero omnipresent. Cuma yang membedakan antara oneness dan Tritunggal, kalau oneness, kalau Yesus ada di bumi, Bapa nggak ada. Nah, ini yang garisnya keliru. Anda boleh panggil dia ke sini, boleh. Artinya kalau Tritung hanya keliru ya, tapi kalau oneness itu musyrik ya? Sebenarnya saya kurang paham kata musyrik dan keliru. Sebenarnya sama-sama keliru sih, kalau tidak lengkap loh. Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Oh, saya kira maksudnya ya. Justru maksudnya oneness itu seperti Islam, nggak menyekutukan Tuhan, karena dia mau Tuhan itu satu. Iya, kalau oneness gitu. Ketika mengatakan Tuhan yang transenden itu sebagai Yesus yang daging, itu musyrik atau tidak?
Enggak, kalau oneness itu bukan gitu. Oneness itu gini loh, dia yang transcendent terus dia berubah jadi yang Iya. daging. Jadi Tuhan, Yesus yang tidur, yang makan, yang buang air itu Tuhan, yang Jadi mati itu gini, Tuhan. kalau dalam pemikiran satu kan jadi satu. Ya dalam satunya nggak musyrik lah. Kalau oneness itu namanya kan satu, ya kan? Dia pengen memegang kata satu bilangan itu loh. Yang dia bukan dua. Musyrik dalam artian mengatakan Tuhan telah menjadi manusia dan mengalami proses kehidupan manusia yang terbatas. Itu musyrik atau tidak? Oh tidak. Tidak Karena musyrik. saya tadi tidak memahami kata musyrik loh. Nah, gini loh. Jadi dari oneness itu kan maksudnya gini loh. Iya, saya Maksudnya kan Tuhan sudah satu. Bang Edi, saya sudah tahu oneness. Makanya saya mau tanya pendapat Bang Edi ketika menyatakan Tuhan pencipta semesta alam yang maha mulia dan maha suci itu dikatakan telah berimanen menjadi manusia yang terbatas indrawinya ini dan lapar butuh makan, haus butuh minum, lelah butuh tidur, bahkan mengalami sakit, mengalami proses pencernaan, buang air segala macamnya itu. Bahkan mereka juga menyatakan ketika Yesus disalib, yaitu Allah yang disalib dan Yesus mati, Allah yang mati 3 hari. Itu apa menurut Anda? Jadi gini, kalau pandangannya oneness kan yang tidak musyrik itu kan tetap satu. Bukan karena dia jadi manusia itu musyrik, enggak. Tetap satu lah, itu yang membuat dia benar. Tetap satu. Dia mau jadi manusia, mau jadi apa, itu yang penting tetap satu. Kan namanya juga one. One kan satu. Nah, itu alurnya begitu. Jadi nggak musyrik dong menurut dia. Dan memang kalau jadi manusianya nggak musyrik. Yang musyriknya itu pandangan oneness itu kalau dia dua, ada Bapa, ada Yesus, nah itu musyrik. Jadi ada bilangan dua. Gini aja, biar mudah kita simpulkan. Ketika ada orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu musyrik atau tidak? Kalau pandangan oneness enggak. Karena kan satu yang penting. Bukan pandangan oneness, pandangan iman atau teologi yang diyakini oleh Bang Edi Badai ini. Saya tanya. Kan kita mau berbagi pandangan nih, biar teman-teman juga mengenal Bang Edi Badai. Jadi ketika ada keyakinan bahwa Yesus adalah Allah, itu musyrik atau tidak? Gini, nah justru inilah berita Injilnya. Makanya saya itu kalau nerangkan nggak langsung. Jadi supaya orang Tritunggal, orang oneness, orang Islam dengar semua. Jadi begini, ketika Yesus jadi manusia, itu di Filipi dikatakan dia mengosongkan diri. Itu artinya hetero omnipresent, bukan berarti terus Allah nggak ada. Karena dia bukan bilangan. Dia itu seperti udara. Udara itu nggak ada udara Arab, udara Indonesia, udara ya udara kan. Apakah dia dua, ada udara Arab, udara Indonesia? Enggak, itu namanya hetero omnipresent. Nah, kalau dia masuk dalam kehidupan manusia dan dia hidup dalam proses alamiah, kalau nggak makan kurus, ya kan, itu bagi saya biasa aja. Takiyah Korintus ini tadi mengatakan nggak boleh mengatakan Yesus sebagai Allah. Ini udah mulai mengakui nih bahwa saya gini, kalau langsung itu enggak, tapi kan ada kan nyeret saya. Jadi gini, saya belum ngomong tentang hetero omnipresent loh, karena ilmu ini harus pelan-pelan. Anda bilang saya takiyah, monggo. Cuma saya sedang menerangkan saudara semua biar tahu alurnya. Karena ilmu saya begini. Tapi kalau langsung jerit itu namanya tidak menerangkan. Ya sudah. Saya sudah tahu bahwa kita berbeda. Saya sederhanakan sekali lagi. Bang Edi menyembah Bapaknya Yesus atau menyembah Yesus? Kekristenan tidak ada sembah menyembah, Bang. Aduh. Tidak penting sembah menyembah. Kalau ada kekristenan yang menekankan sembah menyembah seperti Islam, seperti Hindu, kejawen, itu keliru. Karena Adam dan Hawa ketika di Kejadian nggak ada dia berdoa menyembah, nggak ada. Karena manusia diciptakan untuk menjadi mitranya Tuhan. Nggak ada niatan mau jadi nabi, Pak. Siapa? Udahlah, nyerah saya ini. Oh, saya manusianya Allah, Bang. Orang perjanjian baru itu lebih dari nabi. Kita manusia Allah. Ada Tuhan dalam diri kita. Nggak perlu jadi nabi. Mbak Sidik, silakan. Terus Yesus, Bang Edi ya, ketika bersujud kemudian menengadakan tangannya ke atas, itu bukan definisi menyembah itu, Bang? Itu bukan, itu ekspresi, Bang. Ekspresi. Karena kalau dia begitu, itu semua muridnya begitu, ya kan? Ekspresi itu bebas. Tuhan itu melihat hati, bukan hal lahiriahnya. Ekspresi gitu nggak apa-apa. Ekspresi sama juga nggak apa-apa. Nggak. Tapi Tuhan yang dilihat hati, bukan hal lahirnya. Bang Sidik, monitor. Iya. Masih di rokok. Kirain kehabisan rokok.
Nah, gimana? Saya mau lari ke Paulus nih. Apa Ini udah habis Edi tema Badai tadi. boleh bang? Oh, Izin silakan sedikit, bang. Imrus, silakan Imrus. Imrus nggak bisa, Imrus jaringannya nggak stabil. Gini, ini menurut Edi Badai ini tentang Paulus bagaimana Edi Badai? Paulus biasa saja. Paulus itu seperti Kusni Kasdut, saya dulu bajingan, dan terus kalau dia bisa berubah, ya bisa dipakai Tuhan. Ya kebetulan aja dia dipilih untuk memberitakan kebenaran Injil gitu. Memberitakan Injil. Ya. Oke. Kalau pembatalan Taurat itu bagaimana, Di? Oh, jadi memang Taurat itu kan cuma bayangan saja, Bang. Jadi gini, ketika bayangan sebelum Kristus datang. Jadi ketika kita punya pacar, sebelum pacar kita real datang itu ada bayangannya. Sebelum kita nikah ada janur-janurnya, aturan-aturan ini. Tapi setelah kita ketemu istri kita peluk aja, janurnya nggak dipakai lagi. Karena jadi gini bunyinya di Galatia ini, surat-surat Paulus ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Pertanyaan di sini, di mana di dalam Taurat yang tertulis di Keluaran Keluaran 33, Keluaran berapa ya? Keluaran 33. Waduh. Bentar. Di sini kan Paulus ini membatalkan hukum Torah. Ya kan? Bukan Paulus, Yesus, kita semua. Bentar. Petrus itu juga akhirnya dia diberikan penglihatan dengan barang-barang yang haram, gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa, ngobrol aja kita. Bentar. Ya di sini Keluaran, mana data tadi? Kok bisa sih? Ini Keluaran, jangkruk memang. Santai, pelan-pelan. Sabar. Ya Bang, santai. Di Kristen itu ada hukum halal dan haram ya Bang? Nggak ada Bang, nggak ada. Lahir nggak ada. Di sini Keluaran berapa ya? Lanjut aja dulu Ustadz Arif. Iya. Saya lanjut Bang Edi ya. Iya Bang. Terus kitab yang Bang Edi pegang ya, yang kemudian diberi nama Biblos. Itu merupakan firman Tuhan apa karangan manusia Bang? Sebentar. Selamat malam Dayat. Dayat ini Muslim atau Kristen? Dayat. Di sini bukan room pargoy buat markir akun. Pak begitu. Lanjut. Gimana Bang pertanyaannya? Iya, kitab Bang Edi yang Anda pegang, yang kemudian diberi nama Biblos atau Alkitab ya Bang. Itu merupakan firman Tuhan apa karangan manusia? Oh, ada sih sebagian firman Tuhan. Kalau misalnya pas Allah berfirman, terus Musa itu kan dari wahyu Allah gitu. Terus ada yang tulisan Matius, kata-kata Paulus, gitu sih. Jadi nggak penting itu Alkitab. Itu kan seperti parfum, itu cuma botol. Yang penting kan isinya. Jadi kita, kekristenan itu bukan agama. Makanya saya bilang, itu sebenarnya seperti buku aja, petunjuk. Asal kita bisa ambil intinya, ya kita beruntung gitu. Makanya dikatakan sekte. Kita itu dulu dikatakan sekte oleh orang Yahudi. Nah orang Yahudi sekarang ini masih tetap melakukan keyahudiannya. Kalau Advent itu masih melakukan hukum Taurat, ya nggak apa-apa. Bebas-bebas aja mengambil berita itu gitu loh. Gitu Bang. Kalau orang Advent itu merasa dia sudah diselamatkan tapi harus melakukan hukum Taurat, ya nggak apa-apa. Sama seperti orang memikul gendongan bakso, ada tetangganya yang numpangin dia naik ke mobil pickup,
naik di atas, tumpangan baksonya masih dipikul, ya nggak apa-apa juga. Kalau saya kalau pas aja. Oke. Bang Edi, mohon maaf Bang Edi ya. Bang Edi dari tadi bawa perumpamaan itu semuanya kontradiksi semua loh. Ya nggak apa-apa. Tadi bawa perumpamaan ya kan seperti botol. Ya, yang penting minyak wanginya. Bagaimana Bang Edi bisa menghormati kitab yang bawa berita itu ya, yang bawa si pembawa berita ya? Bagaimana bisa menghormati sedangkan pakai perumpamaan seperti nggak penting itu kitabnya. Bagaimana Anda bisa menghormati, memuliakan si pembawa berita itu? Oke, betul. Gini Bang Edi. Sebenarnya Bang Edi kalau menyatakan bahwa Kristen itu bukan agama, kemudian saya itu salah ya kalau menganggap bahwa Bang Edi ini merupakan seorang agnostik. Boleh-boleh aja. Yang tidak punya agama. Boleh-boleh aja, Bang. Tapi punya Tuhan, Bang. Ya, saya bukannya punya Tuhan. Tuhan itu sahabat saya, bukan punya loh. Kalau punya kan memiliki, seperti punya barang. Tapi kalau kita bermitra, kita sebagai sahabat, itu lain. Jadi bahasanya gimana ya? Kalau punya itu kayaknya kok terlalu gimana ya? Makanya jangan semua diiyakan. Dari tadi mengiyakan. Waduh. Maksud saya mengiyakan itu saya orangnya nggak mau konflik loh. Maksudnya kalau saya ngomong terus nggak dipercaya ya manggo gitu loh. Itu maksudnya begitu, Bang. Bagian saya kan memberitakan, bukan saya mau menepis perkataan Anda gitu. Bang Edi, keyakinan itu dipertahankan, Bang. Ketika dipertahankan pasti akan ada perlawanan. Gini. Kan naluri manusia kan bertahan. Begini, lalu kalau Abang bilang Abang tidak mau konflik, ini bagaimana? Abang mau berdiri di mana? Begini, karena cara saya kan saya bersahabat dengan Anda kan tidak hanya hari ini, betul nggak? Saya bersahabat dengan Anda kan kalau bisa. Betul. Nah, ini tidak harus ini. Alhamdulillah, ya. Tidak harus ini Anda tahu semua, enggak. Teknik saya adalah yang penting persahabatannya dulu, nanya enak-enak, saling cerita, gitu. Model saya begitu, Bang. Jadi bukan berarti saya tidak. Enggak, gini loh Bang Edi. Bang Edi memaknai perbedaan di sini dengan konotasi negatif lebih banyak. Karena Bang Edi lebih banyak ketakutnya ya kan akan berdebat, akan berkonflik. Jadi kacamata Bang Edi yang Bang Edi pakai ini ketika dalam perbedaan ini ya kan mau bersahabat itu nggak jadi masalah, bagus. Tapi bicara tentang keyakinan, bicara tentang hak yang dan batil, itu harus jelas kita berdiri di mana. Gini bang. Nggak bisa jangan jauh kita nggak ini bersahabat. Iya betul. Gini bang, jangan Anda paksa saya suruh jadi orang lain. Cara saya memang begini. Saya nggak seperti saya Saifuddin, Fauzan yang tegas. Bahkan ada yang menyerang, saya nggak model gitu bang. Jadi Anda jangan paksa saya menjadi orang lain. Biar saya jadi saya. Selepas Anda menganggap saya apa, itu yang bagian saya adalah hati yang berbagi. Saya hormati. Saya hormati, betul. Kalau itu saya setuju, Bang. Oke. Ya, saya setuju kalau itu. Cuma di sini Bang Edi kan kita bicarakan tentang perbedaan yang benar-benar hakiki dasarnya kan kita bicara di sini kan. Kita bukan mau mencari menang dan kalah. Kita saling baik. Jangan-jangan ya, yang Tuhan Bang Edi bener loh, jangan-jangan. Makanya coba kita kupas, kita tenggelam bersama di situ. Ayo gimana caranya? Kalau Anda punya pemikiran begitu, mengulas lagi tadi. Kita ulas lagi sedikit Bang ya. Tadi waktu Gimana? Ustadz Bang Ali tadi bilang kan, yang naik ke atas itu ya kan, yang mati itu siapa namanya? Elia dan Henok. Yang jadi pertanyaan di sini Bang, itu Lazarus ya. Ketika dibangkitkan sama Yesus, terus dia mati lagi. Itu dosanya apa, Bang? Abang harus bisa jawab ini. Saya nggak bisa jawab. Karena Lazarus ada di situ. Gini loh, kalau Alkitab nggak bilang. Yang amburadul gitu loh. Nah, lebih saktinya lagi. Orang-orang sekarang ini ya kan bermain kata bahwa Allah itu seperti ini, intinya seperti ini. Berarti intinya Pak Bejo,
Paulus inilah biang keroknya nih berarti Pak ya. Inilah Kalau saya menyebabkan sih bukan cuma jadi gini, aku nggak bisa mengatakan Paulus itu biang kerok. Karena apa? Satu, semua surat ya, semua surat. Gini. Yang pertama gini, ya ini bukan berarti aku membela Paulus, ya kan? Paulus itu dalam setiap suratnya itu tidak pernah mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah atau Puros Otheos. Itu nggak pernah. Sedangkan di PL, Musa itu berani ngomong mengatakan. Musa itu mengatakan di dalam Torah bahwa aku adalah Tuhan Allah dan sebagainya. Itu Paulus Musa berani ngomong itu tentang Yehova atau Yesus-Rabi. Ya kan? Nah, Paulus tidak pernah menulis seperti itu untuk memberikan gelar kepada Yesus. Ya kan? Ini cuma kita bicara apa namanya bahasa ya, kita bicara bahasa. Jadi kalau saya Bang Bejo boleh nanya nggak Bang Bejo? Ya. 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 Bang Bejo, kalau boleh tahu, kapan Paulus ketemu dengan Yesusnya gitu? Jadi dia menceritakan kalau boleh tahu kapan ketemunya gitu. Ya kalau Patmos Bang. lanjut. Ya, karena apa? Karena kalau gini loh, kalau secara mungkin kalau ditulis kalau ketemu Yesus itu bertemu dengan Paulus ketemu sama Yesus di Damsyik, ya kan, di perjalanan Damsyik. Itu sepertinya sangat kontradiksi. Kenapa? Karena Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Kalau ada orang yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Lalu tiba-tiba ada Paulus yang mengatakan bla dan itu. Aku ketemu Yesus di perjalanan di Damsyik. Itu apa ya? Sekarang aku harus percaya sama siapa? Iya. Percaya kan gitu. Ya, artinya pendekatan demografinya nggak kena gitu. Yang satu yang satu di sini, yang satu di sana. Nah, kapan ketemunya gitu? Seperti itu. Sementara kalau kita lihat surat-surat Paulus, seperti itu, Bang. Iya. Nah, itu gimana itu sih, untuk meyakinkan sebuah kebenaran gitu? Kalau aku sih gini. Jadi kalau aku sih memang lebih mendukung teoriku yang pertama. Jadi ketika seseorang itu berdusta atas nama Tuhan dan diterima oleh orang itu, diterima oleh orang sebagai suatu kebenaran, maka itu akan ada namanya penambahan dan pengurangan gitu loh. Dalam penyampaian. Jadi sudah penyelewengannya di situ. Jadi penyelewengannya itu bukan cuma Paulus, tetapi semua bapak-bapak gereja terlibat. Gitu. Jadi aku terus terang aja gitu loh. Bukan berarti kan saya ini kita bicara secara akademiknya. Jadi aku tidak pernah menemukan Paulus itu menyebut Yesus itu adalah Puros Otheos. Itu nggak pernah. Artinya apa? Paulus itu meyakini bahwa Yesus itu hanyalah utusan atau second God atau Tuhan yang atau inkarnasi dari yang Maha Kudus atau inkarnasi dari yang terpilih, atau memang firman yang diwujudkan ataupun fayakun atau bagaimana gitu. Jadi itu teori-teori itu teoriku. Jadi memang nggak secara literasi manapun Paulus nggak pernah menyebutkan Yesus itu adalah Puros Otheos. Artinya apa? Paulus itu meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan sang pencipta alam semesta raya ini. Begitu. Walaupun dia ngarang mengenai Yesus gitu ya. Artinya dia belum ketemu, seperti itu. Nah, ya karena apa? Karena ya mungkin pada waktu itu kan gini, Paulus sendiri juga mengatakan bahwa
dia melakukan pendekatan itu kan, kalau aku sebagai Yunani aku akan menjadi orang Yunani, aku sebagai orang kalau aku di Romawi aku sebagai orang Romawi. Artinya apa? Dia lebih cenderung melakukan pengajarannya itu pendekatan secara budaya, kultur, dan itu dibenarkan gitu. Kalau mungkin ada beberapa orang mungkin yang pernah belajar tentang sejarah gereja, itu dibenarkan seperti itu. Jadi jadi yang dilakukan oleh para misionaris terhadap agama-agama yang ada di tempat di mana mereka melakukan penginjilan dan itu mereka mencoba untuk mensinkronkan itu. Itulah kenapa cerita Yesus ini lebih mirip dengan mitologi Yunani sama mitologi Romawi. Itu coba lihat. Ya. Lebih mirip. Iya. Bang, kalau boleh tanya, kan kalau kita dari segi ilmiah lah taruh, ada sebuah penyusunan yang metodik, ya. Artinya penyusunan itu beruntut, yang mempunyai kalau dalam Islam itu nasab. Nah, ketika kita berbicara mengenai Bible, ada perjanjian lama, sehingga koneksitas terhadap perjanjian baru ini sejauh mana gitu, Bang? Nah, memang ada. Nggak ada, Bang, ya? Memang ada gitu. Nggak ada hubungannya ya, sama makanya, itu menyimpang jauh. Ya. Jadi gini, kalau kan gini. Ini kita gini. Bukan nasab mungkin ya, sanad gitu ya. Iya, jadi gini. Ya sanad. Ya, katakanlah gini lah. Sekarang gini aja loh, ya kan. Kita bicara orang Yahudi ini meyakini bahwa yang dinamakan firman Tuhan itu adalah Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Itu adalah firman Tuhan. Itu meyakini dia. Mau Mazmur kayak mau Yesaya, Nehemia, itu bukan. Kita para nabi itu bukan. Bagi mereka itu sejarah. Nah, sekarang kalau kita pakai patokan orang Yahudi, ya kan? Torah ini yang diajarkan oleh Musa, ya kan? Di manakah Musa mengajarkan tentang Roh Kudus? Di manakah Musa mengajarkan tentang kehidupan kekal setelah kematian? Nggak ada. Iya. Ya itu dulu. Nah, kalau kita mau bersanad ya, kita bicara bersanad kepada dari sekarang kita lihat aja di dalam PB baru. Kalau mau betul-betul mau jujur ya. Misalkan gini. Dalam Torah, aku nggak bilang PL, dalam Torah itu YTVP itu ketika ada orang yang berdosa itu langsung hukum mati. Iya. Yang melanggar kesucian itu langsung hukum mati. Itu nggak main-main untuk bangsa Israel ya. Tetapi ketika masuk kepada zamannya Yesus itu nggak ada. Habis itu berubah lagi ketika zamannya Roh Kudus itu berubah lagi menjadi kekejaman. Sama, ketika ada dosa ya dihukum mati. Nah, dari situ aja sudah kelihatan apakah Tuhan bisa berubah-berubah dalam bersikap terhadap dosa. Nah, itu kalau aku sih itu. Jadi aku bilang nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena ya tidak aja kalau memang betul-betul ada sanadnya ya apa yang dikatakan Torah ya pasti diajarkan oleh Yesus. Ya, kan tidak cocokan itu. Ya, karena dengarkanlah orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Ya. Ya artinya dari ketauhidan jadi Trinitas ini
ini yang perlu diketahui, Bang, mungkin buat saudara-saudara kita yang agama Kristen, apakah ada korelasinya ketika ketauhidan dari perjanjian lama tadi, misalkan menekankan keesaan Tuhan, menjadi 3 ini siapa? Sementara Paulus sendiri, itu. ya, kalau kita bicara tadi Abang mengenai surat-suratnya, tidak mengatakan ada Yesus itu adalah Tuhan, gitu kan? Iya. Seperti itu. Nah, ini berarti ada invisible hand gitu, Bang. Nah, Ya. kira-kira bagaimana, Bang? Ya tadi tuh, akan bilang. Jadi sumbernya kan Paulus nih. Anggap aja sumber Paulus. Habis itu ada anteknya Paulus. Itulah yang mengajarkan tentang teofani. Jadi ketika pengajaran teofani itu dikenalkan bahwa Tuhan itu bisa berwujud, bisa menampakkan diri dan bla 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 bla. Ya, sejak saat itulah muncul yang namanya pengajaran bukan cuma Trinitas, ada Trinitas, Jesus only, macam-macam. 2.500 sih. Udah mumet duluan ya itunya. Iya. Jadi ketika teofani itu dikenalkan, pengajaran tentang teofani itu diajarkan kepada jemaat oleh Bapak Gereja. Ya, sejak saat itulah istilahnya kalau sudah jatuh itu ketiban tangga brosor lagi gitu. Ya itu seperti itu. Ya pertama kan akalnya Paulus ini dia mengatakan bahwa dia membuat suatu second God misalnya. Tuhan kedua. Oke, Bang. Di dalam Theophany itu sendiri tokohnya siapa yang bisa mengkerucutkan seperti itu, Bang? Kenapa? Berarti kan tadi antek-anteknya nih. Iya. Yang jelas kalau kita lihat dari historis tadi bahwa Paulus tidak mengatakan ya untuk Trinitas gitu. Nah, pertanyaan saya siapa jelas-jelas pasti ada aktor untuk itu gitu, Bang. Nah, gini, aku soalnya gini loh. Setahu aku aja Clement itu kan paus yang pertama. Ya, itu abad pertama atau kedua. Itu aja nggak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu Clement. Lalu muncul lagi Eusebius, Origenes dan segala macam. Itu kan muncul, mereka muncul. Ada yang namanya Trinitas, bahkan di konsili Nikea aja loh, itu cuma Trinitas, nggak ada Trinitas. Iya. Iya. Kalau Trinitas itu dia di Tertullian. Iya. Awalnya, jadi bukan ide yang baru sebetulnya. Jadi konsili, kita bicara konsili lah. Di dalam konsili saja itu baru konsili 7 kalau nggak salah. 7 itu 6 itu yang tentang bahwa Roh Kudus adalah bagian dari. Ya, artinya ada sebuah tokoh, Bang, ada seorang tokoh yang benar-benar membawa itu gitu. Jadi bukan di kelompok gitu. Misalkan. Jadi semuanya bicara pemikiran. Jadi gini, semuanya itu semua ide. Misalkan Eusebius punya ide seperti ini. Origen itu punya ide seperti ini. Lalu Arius punya ide seperti ini. Lalu Athanasius punya ide seperti ini. Semuanya itu ide. Nggak ada dogmatis. Jadi ketika itu sampai baru di konsili itu menjadi dogmatis. Jadi sebelum konsili Nikea 325 itu semuanya bukan dogmatis. Semuanya cuma ide. Ide. Dari semua ide ini mana yang lebih kuat, mana yang lebih dominan. Lalu belum lagi ada dukungan dari Kaisar Konstantin, ya kan? Yang secara politik ya, kita bisa secara politik memang untuk mengambil hati orang Kristen pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Kristen itu berkembang dengan sangat
kan gitu. Akhirnya dipilihlah apa namanya ajaran Athanasius yang lebih mendekati dengan kultur percayaan Yunani pada waktu itu. Iya. Jadi Bang, mohon maaf mungkin secara kasarnya ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab untuk ini semua pada saling menyalahkan ya gitu Bang. Nggak ada yang tanggung jawab pasti. Iya. Yang salah guru dan para master. Soalnya apa? Sebelum konsili Nikea itu nggak ada namanya dogmatis. Semuanya itu ide pengajaran, ide ya. Iya, ide dari bapak-bapak pengajaran Bapak Gereja itu pun diterima. Bang Bejo, salam kenal Bang, salam kenal. Ya. Oke, monggo. Nah, ini Pak Edi Bade ini aku tahu kok, nggak usah salam kenal. Kalau saya baru tahu. Jadi gini Bang, kalau saya sih nggak melihat alur jalan Tuhan itu melalui Bapak Gereja atau konsili-konsili. Stefanus itu loh, itu zaman itu belum ada zaman Bapak Gereja Bang, itu sudah puluhan orang percaya Kristus itu dianiaya. Makanya kalau yang sekarang ini memang saya nggak ngerti ya. Itu mungkin karena hanya ikut organisasi, karena pemerintah itu mengharuskan. Jadi hari Minggu ke gereja, ada